Selamat datang para sahabat Satria Nusantara. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas mitos Al-Quran era Utsman bin Affan. Muslim percaya bahwa Al-Quran adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala alias Allah SWT kepada Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi. Dalilnya tertulis dalam surat Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi, Inna nahnu nasalnas zikra wa inna lahu lahafizun, yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Sumber Islam menyebutkan proses kodifikasi atau pengumpulan ayat-ayat Al-Quran mulai dilakukan pada masa pemerintahan Abu Bakar. Latar belakang kodifikasi pada masa Abu Bakar adalah banyaknya penghafal Al-Quran yang gugur dalam perang Yamamah pada tahun 632 Masehi. Mengetahui hal itu, Umar bin Khattab khawatir akan punahnya Al-Quran apabila tidak segera dibukukan. Umar bin Khattab menyampaikan kekhawatirannya kepada Khalifah Abu Bakar. Abu Bakar yang merupakan penerus Muhammad kemudian menindaklanjutinya dengan memerintahkan Zaid bin Sabit untuk menghimpun atau menulis Al-Quran dalam satu mushaf. Zaid bin Sabit adalah juru tulis atau sekretaris Muhammad. Zaid bin Sabit segera melaksanakannya dengan mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang tertulis di pelepah kurma, lempengan batu, hingga mencari tahu dari orang-orang yang hafal Al-Quran. Setelah melalui proses yang amat panjang, ayat-ayat Al-Quran yang sudah tersusun secara rapi dalam satu mushaf diserahkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar menyimpan mushaf tersebut hingga wafat, yang kemudian berpindah tangan kepada Umar bin Khattab. Setelah itu, mushaf berpindah tangan ke putri Umar bin Khattab yang bernama Hafsah binti Umar. Kodifikasi Al-Quran pada masa Utsman bin Affan adalah kodifikasi yang terakhir. Kodifikasi mushaf Al-Quran yang dilakukan Khalifah Utsman bin Affan dilatar belakangi oleh adanya perbedaan dalam tata cara membaca serta huruf Al-Quran. Hal itu terjadi karena Islam semakin menyebar ke berbagai penjuru dan di setiap daerah terdapat imam pengajar yang saling menyatakan bacaannya yang paling benar. Perbedaan akhirnya menimbulkan perselisihan itu diketahui oleh
Hudzaifah bin Yaman yang turut serta dalam misi penaklukan pasukan jihad Islam ke Armenia dan Azerbaijan. Lalu Khalifah Utsman bin Affan meminjam mushaf yang dibawa oleh Hafsah binti Umar. Utsman kemudian membentuk tim kodifikasi Al-Quran yang terdiri dari Zaid bin Zabit, Abdullah bin Zubair, Said bin As, dan Abdurrahman bin Harits bin Hisyam. Mereka diminta menduplikasikan mushaf yang asli menjadi beberapa mushaf agar tidak terjadi lagi perbedaan dalam cara membaca serta huruf Al-Quran. Utsman memerintahkan Said bin Zabit menulis kembali Al-Quran dalam dialek Quraisy. Mushaf yang selesai ditulis dikenal sebagai Mushaf Utsmani dan dikirimkan ke seluruh pelosok wilayah kekuasaan Islam. Ada 5 duplikat atau salinan atau kopi Al-Quran dan dikirimkan ke 5 kota, yakni pertama Mekah, kedua Madinah, ketiga Basra di Irak, keempat Kufa di Irak, dan kelima Damaskus di Syria atau Syam. Sumber Islam menyebutkan bahwa Al-Quran dikompilasi atau dikumpulkan oleh Zaid ibn Thabit pada tahun 652 Masehi. Setelah itu, Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan agar versi lain yang beredar sebelum terbit Al-Quran Mushaf Utsmani dibakar, supaya tidak ada perbedaan lagi yang membingungkan dan dapat menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam. Utsman lalu memerintahkan membakar mushaf-mushaf lain yang tidak sesuai dengan Quran versi dialek Quraisy dari Madinah. Yang dibakar diantaranya berasal dari Irak dan Syria atau Syam, sehingga hanya ada 1 Quran standar. Hingga saat ini, Al-Quran yang dibaca oleh umat Islam di seluruh dunia diklaim sebagai Al-Quran dengan Mushaf Utsmani. Cerita ini adalah sejarah yang dibuat oleh Al-Bukhari pada tahun 870 Masehi, dan informasi ini bisa ditemukan dalam hadis Al-Bukhari volume 6 nomor 509 hingga 510. Let's check it out. Kita bahas dengan fakta-fakta sejarah. Apakah benar sudah ada kitab Al-Quran zaman Khalifah Utsman bin Affan? Apakah benar ada 5 salinan atau duplikat atau kopi Al-Quran Mushaf Utsmani atau Al-Quran zaman Utsman? Sampai tahun 719 Masehi, ternyata
tidak ada satupun referensi atau bukti sejarah yang mencatat keberadaan kitab Al-Quran. Orang pertama yang menyatakan sudah ada kitab Al-Quran pada era Utsman atau adanya Mushaf Utsmani adalah Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidullah ibn Abdullah ibn Shihab al-Zuhri alias Shihab al-Zuhri. Ia dilahirkan pada tahun 58 Hijriah atau sekitar tahun 677 hingga 678 Masehi di Madinah dan meninggal dunia pada tahun 124 Hijriah atau pada tahun 741 atau 742 Masehi. Shihab al-Zuhri adalah guru Ibnu Ishaq, penulis hadis paling awal. Shihab al-Zuhri menulis keberadaan Al-Quran era Utsman pada tahun 742 Masehi. Jadi, yang menyatakan bahwa sudah ada kitab Al-Quran pada zaman Utsman baru terjadi 86 tahun setelah kematian Utsman. Dengan demikian, bukan Utsman bin Affan sendiri yang menyatakan bahwa ia mewariskan Mushaf Al-Quran kepada umat Islam. Sumber-sumber sejarah dari luar, yakni dari sejarawan Kristen, menyebutkan bahwa kaum Saracen atau yang kemudian disebut Islam tidak punya kitab Al-Quran. Hal ini disampaikan Yohanes al-Dimashqi atau Yohanes dari Damaskus dalam surat kepada Kaisar Romawi Timur atau Bizantium Leo ketiga yang berkuasa antara tahun 717 hingga 741 Masehi. Ia menyatakan tidak ada Al-Quran pada masa Utsman. Leo ketiga justru menyebut Gubernur Irak Al-Hajjaj bin Yusuf pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan yang membuat atau menyusun Al-Quran. Sampai hari ini tidak ada mushaf atau manuskrip Al-Quran yang lengkap berasal dari abad ke-7 Masehi. Tidak ada bukti bahwa Al-Quran sudah ada pada zaman Muhammad. Tidak ada bukti Al-Quran sudah ada pada zaman Abu Bakar. Tidak ada bukti Al-Quran sudah ada pada zaman Umar bin Khattab. Tidak ada bukti Al-Quran sudah ada pada zaman Utsman bin Affan. Sampai hari ini tidak ada satupun salinan atau kopi atau duplikat yang bisa ditunjukkan tentang mushaf Al-Quran yang disusun atau dikodifikasi pada era Utsman yang katanya telah dikirimkan ke 5 kota, yakni ke Mekah, Madinah, Kufah, Basrah, dan Damaskus. Pertanyaannya, di manakah 5 salinan atau duplikat atau kopi Al-Quran yang telah dikirimkan ke 5 kota yang berada di bawah kekuasaan Khalifah Utsman bin Affan seperti yang disebutkan dan diklaim dalam sumber-sumber Islam sendiri, yakni dalam hadis Al-Bukhari,
Kelima kota tersebut berada di bawah kekuasaan pemerintahan Islam selama 1400 tahun dan tidak pernah ada catatan terjadinya kebakaran, pencurian, penaklukan, penjarahan, dan gempa bumi yang merusak 5 kota tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi? Kemana salinan-salinan Al-Quran tersebut? Kenapa tak ada satupun yang nongol hingga sekarang? Padahal Al-Quran adalah kitab suci yang diklaim oleh Muslim selalu terlindungi, terjaga, terpelihara, dan tidak bisa diubah oleh siapapun. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala alias Allah SWT tidak bisa melindungi 5 salinan atau duplikat atau kopi Al-Quran yang dibuat pada zaman Utsman bin Affan? Hadis Ibnu Majah nomor 1934 menyebutkan istri termuda Muhammad, yakni Aisyah, melaporkan bahwa ada satu lembaran yang berisi 2 ayat, yakni ayat melakukan hukuman rajam dan menyusui laki-laki dewasa sampai 10 kali yang hilang. Lembaran tersebut disimpan di bawah tempat tidur Muhammad. Namun pada waktu pemakaman Muhammad, seekor binatang memakannya hingga musnah. Binatang itu disebutkan dalam bahasa Arab sebagai dajin, atau menurut Ibrahim bin Ishaq al-Harbis disebut sebagai syaq, yang berarti sejenis kambing atau domba. Ada juga yang menyebutkan dimakan burung. Hal berbeda ditulis dalam hadis Ahmad yang menyatakan mushaf dimakan rayap. Lalu yang benar yang mana? Kenapa keterangannya penulis hadis berbeda-beda tentang binatang yang memakannya? Kenapa penulis sirah dan hadis tidak sama keterangannya? Mushaf atau manuskrip ditulis dalam lembaran yang berasal dari kertas, kulit binatang, dan daun papirus. Jika dikatakan burung yang makan, sejak kapan burung memakan kulit, kertas, atau daun papirus? Sejak kapan dajin atau syal atau kambing dan rayap memakan kulit binatang? Masuk akal nggak sih? Gimana mau dimakan kambing, burung, atau rayap kalau mushaf atau manuskripnya saja nggak ada dan kitab Al-Quran belum ditulis? Para penulis hadis dan sirah menggunakan logika yang sesat karena orang-orang digiring mempercayai cerita atau dongeng
yang tidak ada bukti sejarahnya sama sekali. Penulis sirah dan hadis bukanlah saksi mata langsung apa yang mereka tulis. Karena sirah atau sejarah tentang kehidupan Muhammad baru ditulis pada tahun 833 Masehi atau 1 abad setelah kematian Muhammad. Sedangkan hadis yang berisi perkataan dan tindakan yang dilakukan Muhammad baru ditulis pada tahun 870 Masehi atau 138 tahun setelah kematian Muhammad. Menarik apa yang disampaikan dan dijadikan pengakuan oleh Sekretaris Jenderal Organisasi Konferensi Islam atau OKI yang menjabat antara tahun 2004 hingga 2014, yakni Ekmeleddin Mehmet İhsanoglu, yang merupakan pakar Al-Quran yang berasal dari Turki. Ia berkata secara jujur dan terus terang, "Kita tidak punya mushaf Utsman. Kita juga tidak punya salinan atau kopi Al-Quran era Utsman. Mushaf Topkapi yang saat ini disimpan di Turki berasal dari periode Umayyah." Artinya, Al-Quran baru ada pada abad ke-8 Masehi atau pada zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Nah lo, akhirnya ketahuan juga. Demikianlah sejarah mitos keberadaan Al-Quran pada zaman Utsman bin Affan yang dipercaya oleh Muslim hingga hari ini. Jangan lupa untuk like, memberikan komentar, men-share, dan men-subscribe channel ini. Anda juga dapat memberikan masukan, saran, dan usulan untuk pembahasan video-video selanjutnya. Sampai jumpa dengan video-video berikutnya. Salam dari admin Satria Nusantara.